Kaf Ha Ya Ain Sod. Ini adalah peringatan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut dan tersembunyi. Dia berkata, "Ya Tuhanku, tulang-tulangku telah lemah, dan rambut kepalaku telah beruban, dan aku tidak pernah kecewa dalam doaku kepadamu, ya Tuhanku. Aku khawatir terhadap orang-orang yang akan datang setelahku, dan istriku mandul, maka berilah aku dari sisimu seorang ahli waris yang akan mewarisi dariku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, orang yang Engkau ridai." Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Kami belum pernah memberikan nama ini kepada siapapun sebelumnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku dapat memiliki anak laki-laki, sedangkan istriku mandul dan aku telah mencapai usia yang sangat tua?" Dia berkata, "Demikianlah. Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Aku telah menciptakanmu sebelumnya, padahal kamu belum ada." Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Dia berkata, "Tandamu adalah bahwa kamu tidak akan berbicara kepada manusia selama 3 malam, meskipun kamu sehat." Maka dia keluar kepada kaumnya dari mihrab dan memberi isyarat kepada mereka untuk bertasbih kepada Allah pagi dan petang. "Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan teguh. Dan kami memberinya hikmah ketika dia masih kecil dan kasih sayang dari kami dan kesucian, dan dia bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukanlah orang yang sombong atau durhaka. Kesejahteraan atasnya pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dan pada hari dia dibangkitkan kembali." Dan sebutkanlah kisah Maryam dalam kitab Al-Quran ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Kemudian dia memasang tabir untuk menutupi dirinya dari mereka. Lalu kami mengutus kepadanya roh kami, Jibril. Maka dia menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu jika kamu bertakwa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Dia berkata, "Bagaimana aku akan mempunyai anak laki-laki, padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?" Dia berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari kami. Dan itu adalah perkara yang telah ditetapkan." Maka dia mengandungnya dan menjauhkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit melahirkan mendorongnya ke pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan dilupakan, benar-benar terlupakan." Kemudian sebuah suara memanggilnya dari bawahnya, "Janganlah bersedih. Tuhanmu telah menjadikan sungai di bawahmu, dan goyangkanlah batang pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya ia akan menjatuhkan kurma yang segar dan matang kepadamu. Maka makan dan minumlah dan bergembiralah, dan jika kamu melihat seseorang, katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maka hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun.'"
Kemudian dia datang kepada kaumnya sambil menggendongnya. Mereka berkata, "Maryam, kamu telah datang dengan sesuatu yang mengejutkan. Saudari Harun, ayahmu bukanlah orang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina." Maka dia menunjuk kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara kepada orang yang masih dalam buayan, seorang anak kecil?" Dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dan dia telah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia telah memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku kasar atau sengsara. Kesejahteraan menyertaiku pada hari aku dilahirkan, hari aku meninggal, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa, putra Maryam, perkataan kebenaran yang mereka perselisihkan. Tidaklah pantas bagi Allah untuk mengambil seorang anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia menetapkan suatu perkara, Dia hanya berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Namun golongan-golongan di antara mereka berselisih, maka celakalah orang-orang yang kafir karena menyaksikan hari yang dahsyat. Betapa jelasnya pendengaran dan penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi hari ini, orang-orang zalim berada dalam kesesatan yang nyata. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan yang mendalam ketika perkara itu diputuskan, sementara mereka tetap lalai dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya, kami akan mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dan sebutkanlah dalam kitab Al-Quran kisah Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, seorang nabi. Ketika dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" "Ayah, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku. Aku akan membimbingmu ke jalan yang lurus." "Ayah, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Yang Maha Pengasih." "Ayah, aku khawatir azab dari Yang Maha Pengasih akan menimpamu dan engkau akan menjadi sekutu setan." Dia berkata, "Apakah engkau berpaling dari Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, aku pasti akan merajammu. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia berkata, "Semoga keselamatan menyertaimu. Aku akan memohon ampunan kepada Tuhanku untukmu. Dia selalu baik kepadaku. Aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Semoga aku tidak akan kecewa dalam berdoa kepada Tuhanku." Maka ketika dia menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan kami menjadikan masing-masing dari mereka seorang nabi. Dan kami memberi mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami memberi mereka reputasi kebenaran yang mulia. Dan sebutkanlah dalam kitab Al-Quran, Musa, dia adalah orang yang taat dan tulus, dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi.
Kami memanggilnya dari sisi kanan gunung dan mendekatkannya dalam percakapan rahasia. Dan kami menganugerahkan kepadanya, karena rahmat kami, saudaranya Harun sebagai seorang nabi. Dan sebutkanlah dalam kitab Al-Quran, Ismail, dia menepati janjinya, dan dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Dia biasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat, dan dia diridai oleh Tuhannya. Dan sebutkanlah dalam kitab Al-Quran, Idris. Dia adalah orang yang benar, seorang nabi, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di antara para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Ketika ayat-ayat yang Maha Pengasih dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur bersujud sambil menangis. Kemudian, setelah mereka datanglah generasi-generasi berikutnya yang melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kehancuran. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Mereka akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Surga-surga tempat tinggal yang kekal, yang dijanjikan oleh Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, meskipun tidak terlihat, janjinya pasti akan dipenuhi. Mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia di sana, hanya kata-kata damai, dan rezeki mereka akan datang kepada mereka pagi dan sore. Itulah surga yang kami berikan sebagai warisan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Kami tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita, dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Dialah Tuhan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan tetaplah teguh dalam menyembahnya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang setara dengannya dalam nama? Dan manusia berkata, apabila aku telah mati, apakah aku benar-benar akan dibangkitkan hidup kembali? Tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakannya sebelumnya, padahal dia belum ada apa-apa? Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan mengumpulkan mereka dan setan-setan, kemudian kami akan menggiring mereka ke sekeliling neraka dalam keadaan berlutut. Kemudian kami pasti akan menarik keluar dari setiap kelompok orang-orang yang paling durhaka kepada Yang Maha Pengasih. Kemudian kami lebih mengetahui siapa di antara mereka yang paling pantas untuk dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatanginya. Ini adalah ketetapan dari Tuhanmu yang pasti akan dilaksanakan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Dan apabila ayat-ayat kami yang jelas dibacakan kepada mereka, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kelompok manakah di antara kedua kelompok itu yang lebih baik kedudukannya dan lebih baik perkumpulannya? Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan yang lebih baik daripada mereka dalam hal harta benda dan penampilan luar? Katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka Yang Maha Pengasih akan memberinya tenggang waktu, hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, baik azab maupun hari kiamat, mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah kekuatannya.
Dan Allah menambah petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan apa yang kekal, yaitu amal saleh, lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan lebih baik pula balasannya. Apakah kamu telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat Kami dan berkata, "Aku pasti akan diberi harta dan anak-anak"? Apakah dia telah melihat hal yang gaib atau telah mengambil janji dengan Yang Maha Pengasih? Tidak. Kami akan mencatat apa yang dikatakannya, dan kami akan memperpanjang azab baginya. Dan kami akan mewarisi apa yang dia bicarakan, dan dia akan datang kepada kami sendirian. Mereka telah mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan harapan Tuhan-Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tidak, Tuhan-Tuhan itu akan menolak penyembahan mereka dan akan berbalik melawan mereka sebagai musuh. Tidakkah kamu melihat bahwa kami telah mengirimkan setan-setan kepada orang-orang kafir yang terus-menerus mendorong mereka? Maka janganlah kamu terburu-buru terhadap mereka. Kami hanya menghitung waktu yang terbatas bagi mereka. Pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Yang Maha Pengasih sebagai tamu terhormat, dan kami menggiring orang-orang berdosa ke neraka dalam keadaan haus. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk memberi syafaat, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Yang Maha Pengasih telah mengambil seorang anak. Sungguh, kamu telah mengucapkan sesuatu yang mengerikan. Langit hampir terbelah karenanya, dan bumi retak, dan gunung-gunung runtuh berantakan, karena mereka mengaitkan anak kepada Yang Maha Pengasih. Padahal tidak pantas bagi Yang Maha Pengasih untuk mengambil seorang anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan datang kepada Yang Maha Pengasih sebagai hamba. Dia telah meliputi mereka dan menghitung mereka dengan tepat. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepadanya pada hari kiamat sendirian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Yang Maha Pengasih akan menempatkan bagi mereka kasih sayang. Maka kami telah memudahkannya dalam bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan dengannya kepada kaum yang keras kepala. Dan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Apakah kamu merasakan keberadaan salah satu dari mereka sekarang, atau mendengar bisikan pun dari mereka?